Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Al-Fajri. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 UIN STS Jambi. Demi memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Silpi Hidayati, mata kuliah evaluasi proses belajar. Kali ini saya akan membahas tentang evaluasi, dari hakikat evaluasi, tujuan evaluasi, fungsi, serta perencanaan evaluasi itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat evaluasi. Ada 3 hal yang berkaitan dengan proses evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi, pengukuran, dan tes. Evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data, analisis, interpretasi dari proses evaluasi pembelajaran siswa untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Baiklah, lanjut dengan yang kedua. Tujuan evaluasi belajar. Tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Yang selanjutnya adalah fungsi evaluasi itu sendiri. Fungsi evaluasi ada 2, yaitu yang pertama, mengetahui perbedaan kemampuan peserta didik. Lalu yang kedua, mengukur keberhasilan mereka baik secara individual maupun secara kelompok. Lalu yang terakhir ialah perencanaan evaluasi belajar. Ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama ialah menentukan tujuan evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi, tentu guru memiliki maksud dan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara tegas dan jelas, serta ditunjukkan sejak awal, karena tujuan evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan arah dan ruang lingkup materi tersebut. Yang kedua ialah menyusun kisi-kisi. Penyusunan kisi-kisi dimaksudkan agar materi evaluasi betul-betul bertujuan dan efektif dengan materi pelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Kisi-kisi sendiri ialah format pemetaan soal yang menggambarkan distribusi untuk berbagai topik atau pokok bahasan berdasarkan jenjang kemampuan. Fungsi kisi-kisi sendiri ialah untuk pedoman membuat soal-soal sesuai dengan kemampuan peserta didik. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, ialah menulis soal. Menulis soal merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan, serta dapat menghasilkan alat ukur untuk tes yang baik. Penulisan soal adalah indikator penjabaran menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan pedoman kisi-kisi. Setiap pertanyaan harus jelas dan terfokus, serta menggunakan bahasa yang efektif, baik bentuk pertanyaan maupun bentuk jawabannya. Kualitas butir soal akan menentukan kualitas tes secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ialah yang keempat, uji coba dan analisis soal. Jika semua soal sudah disusun dengan baik, maka perlu diuji coba terlebih dahulu. Tujuannya untuk melihat soal-soal mana yang harus diubah, diperbaiki, dan dibuang sama sekali, serta soal-soal mana yang baik untuk digunakan selanjutnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.